Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sehat semua ya hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kembali, khususnya di mata pelajaran fikih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Suci Ramadhani. Hadirah, Bu. Oke. Yang kedua, Kiki Amalia. Izin, Bu. Oh, izin. Oke, Bapak. Yang ketiga, Rizkia. Hadirah. Oke. Cuma 2 orang ya yang berangkat ya, nggak apa-apa ya. Kemudian pada hari ini kita akan belajar materi tentang ketentuan sholat berjamaah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari sholat jamaah? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, apa? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih. Oke, betul ya. Suci sudah menjawab dengan benar. Jadi jawaban lengkapnya dari sholat berjamaah itu, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana yang satu berperan sebagai imam dan yang satu lagi berperan sebagai makmum. Kemudian untuk jumlah paling sedikit dalam sholat berjamaah itu ada berapa? Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Berapa? Paling sedikit 2 orang. 2 orang, iya. Betul ya. Jadi jumlah paling sedikit dalam sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Walaupun dalam 2 orang itu salah satunya adalah anak kecil, itu masih dianggap jamaah atau enggak? Masih ya, itu masih disebut sebagai jamaah. Misal yang imam itu orang dewasa, imamnya itu anak kecil, itu masih dinamakan sebagai sholat jamaah. Seperti itu. Kemudian kenapa disebut sholat jamaah itu? Ketika sholat wajib biasa ini dikecualikan bagi sholat Jumat, karena sholat Jumat itu kan minimal jamaahnya 40 orang, jadi harus memenuhi 40 orang. Yang masih disebut jamaah itu hanya sholat wajib biasa atau sholat fardhu 5 waktu, seperti itu ya. Kemudian tadi kita membahas tentang pengertian sholat berjamaah ya. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang dasar-dasar hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. Quran surat An-Nisa ayat 102. Oke, di situ sudah ada kan surat An-Nisa? Coba Suci bacakan surat An-Nisa ayat 102 yang ini. Nah, coba bacakan. Yang itu. Bismillah. Rizkia bacakan. Rizkia aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa'aqimta lahumus shalah. Oke. Jadi makna dari Quran surat An-Nisa ayat 2 ini adalah, artinya coba dibacakan Suci yang keras suaranya. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Oke. Jadi itu makna dari Quran surat An-Nisa ayat 2, yaitu yang menjadi dasar hukum sholat berjamaah. Ada yang tahu nggak apa maksud dari ayat ini? Ada yang tahu? Belum ya, masih bingung ya? Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang arti dari Quran surat An-Nisa ini, yaitu bahwasanya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya di musim peperangan saja pada zaman Nabi itu masih dianjurkan untuk sholat jamaah. Allah masih menganjurkan untuk sholat jamaah ketika di musim peperangan zaman dahulu. Nah, kita yang orangnya damai-damai saja, yang nggak ada musim peperangan, nggak ada, maksudnya nggak ada perpecahan seperti itu ya, kenapa kita nggak berjamaah seperti itu? Pada zaman dahulu aja sudah dianjurkan untuk sholat jamaah, kenapa sekarang tidak? Seperti itu ya. Itu sangat luar
luar biasa, saking dianjurkannya sholat jamaah di waktu peperangan saja sangat dianjurkan seperti itu. Kemudian yang kedua, hadis Nabi. Hadis Nabi ini yang menjadi dasar hukum sholat berjamaah, yaitu artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Luar biasa ya, dibandingkan dengan sholat sendirian pahalanya hanya 1, tetapi kalau berjamaah pahalanya itu 27 derajat. Maksudnya bandingannya sangat berbeda sekali ya, sangat besar perbandingannya. Seperti itu. Itu dasar hukum mengenai pengertian dan dasar hukum sholat berjamaah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah paham ya? Belum ada ya? Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita akan belajar materi mengenai syarat-syarat sahnya imam. Syarat sahnya imam itu ada apa aja? Coba Suci sebutkan. Syarat-syarat sahnya imam meliputi Islam, berakal, mumayyiz laki-laki jika makmumnya laki-laki dan perempuan, suci dari hadas, memiliki bacaan yang bagus, tidak sedang berposisi sebagai makmum. Oke, sip. Paham ya dari sini ya? Jadi syarat-syaratnya imam itu Islam, berakal, mumayyiz laki-laki, suci dari hadas, memiliki bacaan yang bagus, tidak sedang berposisi sebagai makmum. Kemudian syarat sahnya makmum itu apa aja? Rizkia sebutkan. Berniat menjadi makmum, Ya. Islam, berakal, mumayyiz, satu mazhab dengan ilmu imam yang sama, meyakini imam tidak sedang mengqadha sholat, tidak lebih maju posisinya dari imam, dapat mendengar dan melihat bacaan dan gerakan imam, mengikuti gerakan imam dari awal hingga akhir sholat. Oke, jadi maksud dapat mendengar dan melihat bacaan dan gerakan imam, seorang makmum itu hendaknya bisa melihat gerakan imam udah ruku apa belum, udah sujud apa belum. Kalau kita nggak lihat imam sudah ruku, ya kita nggak tahu kita bisa mengejar imam atau enggak, seperti itu ya. Tidak dinamakan berjamaah. Misal imamnya ada di sini, makmumnya ada di luar gerbang, kan nggak mungkin kan? Itu nggak dinamakan sholat jamaah, seperti itu. Jamaahnya tidak sah kalau seperti itu. Jadi seorang makmum itu benar-benar harus melihat imam, gerakan imam ketika sedang sholat, atau jika tidak bisa melihat, misal jamaahnya banyak gitu ya, kayak sholat di masjid kan kita nggak mungkin bisa melihat imam, kita bisa mendengar suara imam. Biasanya kalau di masjid kan pakai speaker ya, pakai pengeras suara, itu pasti bisa mendengar, itu masih sah dinamakan sholat jamaah, seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, sampai sini. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai hikmah sholat berjamaah. Hikmah sholat berjamaah ini di sini di buku ini diantaranya ada 2. Yang pertama itu ketika sholat berjamaah, masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah. Ada yang tahu nggak kenapa masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah? Kita boleh-boleh saja, maksudnya Islam tidak melarang sholat jamaah itu boleh di rumah, di musola atau di masjid. Tetapi yang lebih utama itu di masjid. Kenapa? Dari keutamaan ini Allah itu akan memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya menurut hadis Nabi di sini yang artinya berilah kabar gembira kepada orang yang sering berjalan ke masjid pada saat gelap di hari kiamat nanti dengan cahaya yang terang benderang. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang yang rajin berjamaah di masjid itu mereka akan mendapat cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Ya, Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita sudah mengetahui keutamaan sholat jamaah seperti ini, kenapa kita masih malas gitu loh? Kita masih malas buat ke langgar, buat ke musola, buat ke masjid seperti itu. Padahal kan Allah sudah memberi keutamaan yang sangat banyak sekali dari sholat jamaah ini. Gitu. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali ya. Biasanya kalau orang sekarang itu kan mereka males ke musola, lebih baik sendirian, sholatnya bisa cepat seperti ini. Boleh seperti itu, boleh, tapi apa? Kan kita melihat keutamaannya. Orang yang, kalau kita mengingat lagi nih, orang yang berjamaah, orang yang berjamaah ke musola itu pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada orang yang sholat sendirian di rumah seperti itu. Ya kalau memang belum bisa sholat ke musola,
paling enggak berjamaah sama ayah atau sama ibu di rumah seperti itu. Jadi kalau selama kita sempat, kenapa sih kita sholat sendirian? Kan lebih baik sholat berjamaah, pahalanya lebih banyak seperti itu ya. Gitu. Oke, kemudian hikmah yang kedua apa? Dari sholat jamaah ini kita bisa menanamkan nilai-nilai demokrasi. Kenapa? Karena antara imam dan makmum itu sama-sama memiliki tanggung jawab atau amanah. Kenapa ya? Misalkan seorang imam ketika sedang mengimami sholat itu kan punya tanggung jawab, harus mengetahui jumlah bilangan rakaat. Kalau imam lupa rakaatnya kan mesti malu kan, dimalu-maluin sama makmumnya gitu. Imam punya tanggung jawab. Begitu juga makmum juga punya tanggung jawab ketika sedang sholat. Kenapa? Apa sih tanggung jawab makmum? Tanggung jawab makmum yaitu mereka itu harus senantiasa mengikuti gerakan imam. Itu paham nggak maksudnya? Maksudnya itu makmum nggak boleh mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam lebih dari 3 kali, itu maka sholatnya menjadi batal atau jamaahnya menjadi batal. Jadi kan seorang makmum harus nurut terus sama imam, nggak boleh cepet-cepetan rampung selesai duluan si makmum, kan nggak boleh gitu. Jadi kedua-duanya memiliki tanggung jawab. Juga ketika imam salah, makmum bisa membenarkan. Caranya apa? Kalau makmum perempuan caranya bertepuk tangan seperti ini, antara kedua tangan, punggung dan juga telapak tangan ditepukkan. Kemudian untuk jamaah laki-laki caranya dengan apa? Ada yang tahu? Enggak dulu ya. Kalau jamaah laki-laki mengingatkan imam yang lupa dengan cara membaca subhanallah seperti itu. Oke. Nah, sampai sini sudah paham ya? Semua materi sudah disampaikan sama Ibu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu ada sedikit permainan. Jadi permainan ini namanya Dadu Playing. Gampang, nanti tinggal membacakan aja. Jadi kalian dapatnya apa, tinggal membaca yang ada di buku itu ya. Dadu Playing nanti dapatnya di huruf apa, nanti disuruh menyebutkan. Ini ya, jadi suruh menyebutkan. Coba Rizkia dimainkan. Maksudnya dilempar gini, dilempar. Nah, dapatnya apa? A. Oke. Huruf A. Oke, huruf A berarti menyebutkan pengertian sholat jamaah. Kan. Oke, Rizkia tadi dapatnya pengertian ya, karena ini dapatnya. Oke, karena Rizkia dapatnya huruf A, nanti minggu depan harus menjelaskan materi tentang pengertian sholat jamaah ya, seperti itu, harus bisa menghafal. Kemudian Suci dilempar, dapatnya apa? Oke, huruf D itu berarti menjelaskan hikmah sholat berjamaah. Minggu depan maju ke depan harus menghafal hikmah sholat berjamaah. Oke. Kemudian cukup ya, karena tidak ada pertanyaan, materi pada hari ini sudah selesai. Tugas dari Ibu, kalian nanti merasum materi pada hari ini dan pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu membahas tentang apa? Membahas tentang makmum muwafiq dan makmum masbuq. Nanti dikumpulkan ke meja Ibu minggu depan ya. Sudah paham tugasnya? Merasum ya. Oke, sip. Kemudian manfaat, apa sih manfaat kita belajar tentang bab ini? Manfaatnya apa? Supaya kita bisa mengetahui, dengan kita mengetahui sholat jamaah itu kita bisa tahu apa sih keutamaan sholat berjamaah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi, orang yang senantiasa rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mereka akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari kiamat nanti. Sangat luar biasa ya. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang senantiasa diberikan semangat untuk sholat jamaah. Amin. Oke. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu bahwasanya sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang mana yang satu menjadi imam dan yang satunya lagi menjadi makmum. Kemudian
hikmah sholat berjamaah yang pertama itu tempat utama sholat jamaah adalah di masjid, sehingga masjid menjadi tempat untuk bersosial, untuk melakukan sosialisasi, jadi tidak ada perbedaan di dalamnya ya. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua yaitu kita bisa menanamkan nilai-nilai demokrasi di dalam sholat berjamaah itu, seperti itu. Oke, mungkin karena materi hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo Rizky dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat kita untuk diterapkan dalam kehidupan. Ya, akhirul kalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.